Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen penguji Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan saya Andari Nur Aulia yang bertugas di SMP Negeri 3 Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada hari ini akan melaksanakan UKIN Portofolio PPG Daljab 2022 yang mengambil materi di kelas 9 bab 1 seni lukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 jos. Baiklah, untuk membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Baiklah teman-teman, untuk mulai pelajaran hari ini, yang pertama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian kelas 9B pagi hari ini. Siapa nak yang tidak hadir? Alhamdulillah, oke. Tidak izin. Baik, hanya 2 orang ya? Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita memasuki materi seni lukis di bab 1 ya. Sebelumnya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Apakah kalian sebelumnya pernah melukis? Waktu kapan nak? Sebelumnya? Sudah pernah melukis ya. Lalu objek apa yang kalian lukis? Selain pemandangan ada lagi dari? Benda. Baik. Nah, jadi pada pembelajaran kita pagi hari ini membahas tentang seni lukis. Walaupun kalian sudah pernah melukis sebelumnya, tetapi akan lebih diperdalam di kelas 9 ya. Namun sebelum memulai pembelajaran, hari ini Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Itu ada 6 ya. Di mana C1 nanti harapan Ibu kalian mampu mengidentifikasi pengertian seni lukis itu apa, itu C1 ya. Kemudian C2 kalian nanti mampu menjelaskan aliran dalam berkarya seni lukis ya. Jadi setelah kalian mampu menjelaskan pengertian, kemudian kalian juga nanti mampu menjelaskan aliran-aliran apa dalam seni lukis. Kemudian kalian mampu menentukan tahapan dalam berkarya seni lukis ya. Tahapan berkarya itu apa saja? Itu C3. Kemudian C4-nya yaitu kalian nanti mampu menguraikan medianya apa, alatnya apa, bahan yang digunakan apa. Menurut pengalaman kalian, waktu kalian melukis, alat yang kalian gunakan pada saat itu apa? Kuas, terus apa lagi? Palet ya? Iya. Nanti akan Ibu jelaskan kembali secara rinci apa-apa saja media, alat, dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni lukis ya. Selanjutnya kita ke tingkat yang selanjutnya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu C5. Nanti kalian mampu menyimpulkan tujuan berkarya seni lukis itu apa saja tujuannya. Lalu kalian nanti terakhir C6 mampu merencanakan berkarya seni lukis ya. Setelah tahu pengertian, kemudian mampu menjelaskan aliran, tahapan berkarya, tahu media dan alat, kemudian tahu tujuannya melukis itu apa, dan terakhir merencanakan berkarya seni lukis. Nah, baik, sekarang apa itu aliran? Aliran adalah suatu gaya dalam berkarya seni. Suatu gaya dalam berkarya seni. Baik, tepuk tangan untuk Rara. Baik, bagus apa yang disampaikan teman kalian Rara ya, gaya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan lebih rinci tentang apa itu aliran. Aliran merupakan ciri khas, tema, dan teknik yang dimiliki sebuah karya lukis. Jadi, kalau menurut Rara tadi
teknik gaya, tiap pelukis itu memiliki gaya atau ciri khasnya yang berbeda deh. Sehingga inilah yang membedakan antara pelukis satu dan pelukis yang lainnya. Sampai di sini paham pengertian aliran? Paham. Baik, silakan kalian perhatikan skema yang ada di depan. Ya. Di sini ada gaya seni rupa, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tradisional, kemudian ada modern dan postmodern. Ya. Yang tradisional itu dibagi menjadi klasik dan primitif. Nah, tetapi yang umum banyak seniman gunakan itu adalah gaya modern, ya. Yang dimana modern ini banyak sekali pembagiannya. Di antaranya itu ada representatif, deformatif, dan abstrak, ya. Nah, kita ke representatif dulu. Representatif ini adalah perwujudan gaya seni yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam, ya. Jadi benar-benar kehidupan atau lukisan penggambaran nyata, ya. Lalu representatif itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada romantisme, naturalisme, dan realisme. Ya. Lalu dari modern tadi selain representatif itu ada yang namanya deformatif. Deformatif sendiri dibagi menjadi 4. Ya, ada surrealisme, impresionisme, ekspresionisme, dan kubisme. Serta yang terakhir yang sering kalian sebut-sebut abstrak, ya. Tidak tahu nak melukis apa, tapi kalian melukisnya abstrak katanya. Padahal abstrak itu ya tidak hanya asal abstrak, goles-goles warna saja, tidak. Tapi di situ ada gaya atau ciri khas atau teknik, ya. Terutama dalam pencampuran warna. Nah, sampai di sini dari skema ini kira-kira ada yang ditanyakan? Baik, Ibu ke Serina. Silakan Serina. Saya ingin bertanya pengertian dari aliran naturalisme beserta contoh gambarnya. Baik, terima kasih. Nanti sebentar, ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Serina, ya. Tentang itu apa pengertian dari aliran naturalisme dan contoh. Kita lihat di depan naturalisme, ya. Di sana ada contoh pemandangan alam. Jadi aliran naturalisme itu adalah penggambaran yang sesuai dengan keadaan alam tanpa ditambah-tambah dan dilebih-lebihkan. Benar-benar hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, ya, baik itu berupa pemandangan alam maupun hutan dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya sebenarnya, ya. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang pertama itu ada pastel dan krayon, kemudian ada cat atau warnanya. Kalian menggunakan cat jenis apa? Ya, ada cat air, cat minyak, dan cat akrilik. Waktu kalian kelas 7 kalian menggunakan cat apa? Cat air, ya. Lalu alat yang kalian gunakan adalah kuas, kemudian pisau palet, dan kanvas. Ya. Selanjutnya kita masuk ke teknik dan prosedur berkarya seni lukis. Yang pertama itu adalah lukisan cat air, ya. Kemudian itu ada teknik mozaik, lukisan kaca, dan lukisan batik. Dari keempat teknik berkarya ini kalian sudah pernah menggunakan teknik yang mana? Akuarel. Ya, akuarel, ya, atau lukisan cat air. Ingat, tujuan Ibu yang keempat kalian memahami prosedur berkarya, jadi tahapan berkarya. Yang pertama apa? Selina baca. Pertama, memunculkan gagasan. Kedua, membuat sketsa. Ketiga, menentukan media berkarya, bahan dan alat. Keempat, menentukan teknik. Dan terakhir, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Baik, nah terima kasih Selina. Jadi inilah kelima tahapan berkarya, ya. Apa yang sudah Selina baca, yang penting silakan kalian catat, ya, di buku. Karena nanti Ibu akan memberikan kalian tes pengetahuan nanti di akhir, ya. Nah, di LKPD yang kedua nanti berbasis IT
tujuan berkarya seni lukis? Ada berapa tujuan berkarya lukis? 7. Yang pertama, tujuan ekspresi. Yang kedua, tujuan kritik sosial. 3, tujuan komersial. 4, tujuan religius. 5, tujuan simbolis dan ritual. 6, tujuan estetika. 7, tujuan terapi. Baik. Silakan kalian buka buku ya. Di sana ada pengertian tujuan kritik sosial, lalu ada tujuan dari religius, itu berada pada bab 1 ya. Silakan dibuka. Silakan dibaca, Nak ya. Silakan dibaca. Yang pertama itu ada tujuan ekspresi. Bagaimana seorang pelukis itu mengekspresikan apa yang dirasa atau yang dipikirkan oleh dirinya sendiri sehingga dituangkan melalui karya lukisan. Lalu yang kedua itu tujuan kritik sosial yang dibuat untuk mengkritik sesuatu atau permasalahan dalam masyarakat. Ya. Biasanya lukisan dengan tujuan kritik sosial ini itu diangkat dari seorang seniman ya. Kritiknya terhadap pemerintah atau pejabat setempat dalam menangani suatu permasalahan ya. Dituangkanlah melalui karya lukisan kritiknya tadi ya. Lalu yang ketiga itu ada tujuan komersial, yaitu lukisan yang dibuat kemudian dijual ya, mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Jadi tujuannya komersial memang untuk dijual ya. Lalu yang keempat tujuannya adalah untuk upacara keagamaan, tujuan religius. Jadi kalau ada soal yang berkaitan dengan upacara keagamaan itu masuk ke tujuan religius. Kalau pertanyaannya untuk mendapatkan penghasilan masuk ke mana? Komersial. Ya. Kalau tujuannya untuk mengkritik masuk ke mana? Kritik sosial. Sementara kalau untuk ekspresi sendiri, ekspresi ya. Lalu keenam itu ada estetika yang dibuat hanya untuk mengutamakan keindahannya saja atau estetikanya saja ya, sebagai hiasan atau pajangan. Jadi itu ada tujuan estetika. Jadi kalau misalnya kalian lihat lukisan yang tujuannya untuk menghias itu maksudnya ke tujuan estetika. Dan yang terakhir adalah tujuan terapi, diperuntukkan untuk terapi ya. Dari seorang psikologi menyatakan bahwa lukisan ini sangat membantu seseorang untuk mengeksplorasi emosi, meningkatkan kepercayaan diri dan mengelola kecanduan obat-obatan dan dapat menghilangkan stres dari kalian mengamati sebuah lukisan tertentu lah ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, untuk mengisi ya di sela-sela materi kita, sekarang ingin kalian SBTing dulu. Silahkan semuanya berdiri. Ibu akan memutarkan video, kalian ikuti gerakannya ya dengan sukacita biar kalian dapat langsung atau suruh direwek sebelum ibu akan memberikan tugas soal untuk kalian ya. Sudah siap? Siap. Kita mulai. Tangan sana. Ya. Banyak ya, yang setia ya. Ya, tangan diputar-putar berputar. Tangan diputar-putar pegang bahu. Tangan diputar-putar pegang bahu. Goyang, 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 goyang. Lagi.
yang kalian lihat di depan itu ada kolom form analisis seni lukis, di mana ini nanti Ibu harapannya itu kalian nanti mampu ya mencapai tujuan pembelajaran 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi kalian kerjakan sekarang di buku latihan, ada tabel, lalu kalian isi hasil analisisnya dari buku yang kalian punya ya. Dan juga nanti jika memang di buku tidak ada, silakan kalian buka sumber lain seperti internet. Kalian bawa handphone, nanti silakan keluarkan handphonenya, tetapi Ibu minta cari dulu di bukunya ya. Ini dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ada pertanyaan? Ya. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Serina. Sebagian jawaban tidak ada di buku. Baik. Nah, anak-anak, jika sebagian jawabannya tidak ada di buku, maka silakan kalian cari di sumber yang relevan ya, seperti internet dan sumber lainnya atau modul digital yang ada di internet. Silakan kalian keluarkan handphone yang kalian punya ya. Silakan dipergunakan dengan baik untuk mencari materi dan soal yang diberikannya. Terima kasih, Bu. Waktu pengerjaannya 10 menit. Silakan dikerjakan ya, soalnya tidak banyak, hanya 5. Nanti setelah ini Ibu akan memberikan soal, tetapi kalian sudah tidak boleh melihat buku. Jadi sekarang kalian latihan sambil belajar ya. Jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan.
Yuda, bukunya oper ke Mbak. Ya,
terlalu ribet untuk menulis lagi soal, dan soal yang kita tulis di HP langsung terlihat di layar, sehingga media ini sangat efektif sekali.